Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk petani porang Nusantara dan petani porang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kali ini kita akan berbagi mengecek pertumbuhan porang dari bibit biji spora dan biji kata, sekaligus panen perdana untuk cabai dengan sistem tumpang sari dengan porang. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah cabai panen perdana dari sistem tumpang sari dengan porang. Ini porang penanaman di bulan September, cabai di bulan akhir 12 bulan Desember. Ini bisa kita lihat dengan pertumbuhannya. Alhamdulillah tidak rontok karena curah hujan yang terlalu tinggi. Sebagian punya teman-teman itu banyak yang rontok buahnya karena diserang lalat buah dan antrak, banyak yang terbakar. Bisa kita perhatikan ya, ini cabai penanaman di bulan Desember akhir ya, sekitar kita menanam sekitar 1000 batang cabai. Ini sangat membantu sekali untuk biaya pengolahan lahan ya dari cabai ini. Dan kita menerapkan sistem pupuk ya, pupuk organik. Nah, yang selama ini yang kita pakai adalah sekalian pupuk organik itu pertama kuhi kambing. Kuhi kambing itu tidak seberapa. Nah, jadi bisa kita lihat dari pertumbuhan cabai dan pertumbuhan porang. Nah, ini porang dari bibit biji spora. Nah, ini juga ya, ini biji spora dan ini biji spora semua. Ini biji spora. Ternyata bisa maksimal. Target kita ini punya umbi setengah on. Kalau lebih dari setengah on itu adalah bonus. Karena teman-teman bisa mencapai 2 on, mudah-mudahan. Amin. Ini dari spora. Nah, kemarin kita sisipkan dari umbi mini. Umbi mini per kilonya itu sekitar 30 per kilo. Ini udah pertumbuhan kita sisipkan. Dan ini dari umbi mini. Nah, ini adalah dari spora. Dan ini juga spora. Jadi saya rasa ini dengan sistem semai ya. Nah, dari sekian ini kita menggunakan sistem semai. Tetap di musim ini kita akan bongkar untuk perluasan lahan. Jadi tumpang sari dengan cabai itu sangat menguntungkan dalam artian menekan biaya pengolahan lahan, untuk menambah-nambah ya, menambah biaya. Jadi ini adalah kita panen perdana. Panen perdana ini untuk
konsumsi sendiri dulu ya. Mungkin untuk jual belum sampai di situ karena kebutuhan dapur masih banyak. Bismillah. Kita akan mereview, kita akan membagikan ke teman-teman dari biji katak ya. Ini dari bibit katak, isi sekitar 300-an per kilo. Ini sudah mulai ada yang dorman. Ini saya rasa kalau benar-benar maksimal kita lakukan akan lebih bagus pertumbuhannya. Tapi kemarin ini tanpa menggunakan pupuk kuhe ya, pupuk dasar, tidak menggunakan pupuk dasar yang di sebelah sini karena kekurangan biaya. Cuma kita menggunakan pupuk POC buatan sendiri. Dengan cara pembuatannya kita googling di YouTube, di channel teman-teman. Nah, ini yang saya gunakan adalah POC tongkol pisang, campur dengan POC urin kelinci sedikit dan jakabah. Nah, itu kata penemunya itu adalah jamur keberuntungan abadi. Nah, jadi dia yang menamakan. Nah, kita menggunakan situ. Selama kita menggunakan organik, insya Allah umbi porang itu akan aman. Aman dalam artian dari bahan-bahan kimia, kandungan bahan kimia. Ini dari bibit katak, ini sudah menguning, hampir mau dorman. Gulma susahnya di lahan terbuka seperti ini adalah adu cepat ya, adu cepat dengan gulma, pertumbuhan gulma. Jadi untuk target kita selanjutnya adalah menggunakan mulsa karena lahan terbuka itu gulmanya sangat cepat sekali. Ini dari bibit katak ya, dari bibit katak ya sudah mulai mau dorman. Tunas pertama kita panen ya, tunas kedua juga mempunyai katak. Ya, dan tunas ketiga, nah, dan ini tunas keempat ya. Bagi saya ini belum maksimal benar, perawatan belum maksimal karena terserang dengan bercak kuning daunnya dari bibit katak. Nah, jadi yang hasil panen, nah yang jatuh-jatuh saya kumpulin di sini dulu. Nah, sementara kita nunggu banyak ya. Ini bibit katak, insya Allah target setengah kilo paling tinggi 2 on 3 on. Alhamdulillah. Ini tetap sama menggunakan sistem semai.